Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu Hajah Hasnah beserta keluarga besar beliau yang kami muliakan, ibu-ibu pengajian semua yang hadir dan yang tidak hadir, mudah-mudahan semuanya diridhai oleh Allah dan mudah-mudahan selalu diampuni oleh Allah dan insya Allah dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dunia sampai kita semuanya masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kami beserta rombongan termasuk Ibu Hajah Hasnah dan anak beliau Sudirman nanti insya Allah hari Sabtu lusa akan berangkat umrah ke Baitullah dan juga berziarah ke Madinah, terutama menziarahi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ibu-ibu di sini memperingati Maulid, kita sampai di sana ngeliatin orangnya yang diperingati Maulid, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang belum berangkat segera berangkat. Yang penting niat dulu betul-betul dan jangan lupa bayar DP. Ini niat tapi gak pernah DP, gak pernah nabung, sampai hari kiamat gak berangkat-berangkat nanti. Ya, dan insya Allah orang yang berangkat umrah, berangkat haji, berapapun yang berapapun uang yang dikeluarkan, insya Allah sepulang dari umrah itu rezekinya akan berkali-kali lipat tambahnya. Lihatin saja orang yang pulang dari umrah atau dari haji nggak pernah jadi miskin, pasti akan bertambah hartanya. Bahkan yang anehnya baru nyampe di Balikpapan sehari 2 hari sudah rindu lagi untuk berangkat ke sana. Mudah-mudahan semuanya bisa berangkat haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, kalau ada orang yang kepingin berangkat umrah atau berangkat haji, ada beberapa pesan yang mesti kita pahami dan kita juga mesti mengamalkannya supaya mendapatkan haji atau haji dan umrah yang mabrur. Apa itu? Pesannya ada 3. Yang pertama, orang yang ingin berangkat umrah atau yang berangkat haji adalah dia mesti banyak-banyak bersyukur. Bersyukur. Kenapa banyak bersyukur? Karena orang berangkat haji ini atau berangkat umrah itu sebenarnya undangan dari Allah Ta'ala dan undangan dari Rasulullah SAW. Berapa banyak orang yang kaya tapi tidak bisa berangkat haji dan umrah? Banyak? Oh banyak. Mobilnya baru, catnya mengkilat. Rumahnya besar bertingkat. Duitnya banyak berlipat-lipat. Istrinya glowing, cantik memikat. Sampai-sampai punya istri 4. Tapi susah berangkat haji. Kalau ditanya, Bapak kenapa belum bisa berangkat haji, kenapa belum berangkat umrah, apa dia bilang? Saya belum dapat panggilan. Kalau dia bilang seperti itu, langsung saja kita doakan mudah-mudahan Bapak Ibu segera dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kan dia bilang belum dapat panggilan. Sekalian aja doakan semoga dipanggil Allah Ta'ala segera.
Jadi orang yang berangkat haji itu banyak-banyak bersyukur. Kenapa? Karena orang yang berangkat haji dan umrah itu sebenarnya hakikatnya memang undangan Allah Ta'ala. Oleh karena itu, orang yang berangkat haji atau berangkat umrah itu disebut namanya duyufur rahman, tamunya Allah yang bernama Rahman. Itu dulu patut disyukuri. Yang kedua, sebelum berangkat banyak-banyak bertaubat. Makanya biasanya ada orang kita kalau sebelum berangkat haji atau umrah itu biasanya minta maaf ke keluarga, ke tetangga, berziarah kepada orang tua yang sudah meninggal atau suami yang sudah meninggal atau istri yang sudah meninggal. Kenapa? Ya ibarat kata minta maaf. Nah, kalau seandainya satu-satu didatangi kayak Ibu Hajah Hasnah ini, rumahnya satu-satu didatangi begini, sebelum berangkat sakit duluan, capek. Nah, daripada datang satu-satu, ibu-ibu diundang ke sini. Tujuannya adalah apa? Minta doa supaya selamat dapat haji mabrur dan juga mohon dimaafkan kalau ada kesalahan. Kenapa ya? Supaya dosa yang ada di Indonesia, khususnya di Balikpapan ini, jangan terbawa sampai ke Mekah sana. Karena banyak, saking banyaknya, banyak orang yang berangkat haji atau berangkat umrah mengalami mengalami sesuatu yang aneh di sana. Kenapa? Karena mungkin dosa di sini belum terbawa sampai, belum terhapus. Ada orang kejadian di sana, perempuan berangkat haji atau berangkat umrah. Dari awal dia berangkat sudah sakit-sakitan, sampai pulang sakit-sakitan. Yang anehnya ketika sampai Jakarta sembuh penyakitnya. Kenapa kok begitu? Oh, ternyata dia berani banget sama suaminya. Ngomel terus. Satu aja gak ngomel kalau tidur. Pokoknya kalau masih dia hidup, ngomel terus suaminya. Kenapa kok bisa ngomel? Karena yang punya duit istrinya. Yang suaminya ini ibarat kata ya kasihan lah, diomolin terus. Sampai yang berangkat umrah itu dia sendiri, suaminya gak diberangkatkan. Dari awal berangkat sampai pulang sakit-sakitan. Ada lagi yang lucu ini hadisnya sahih, sanadnya sahih. Saya dapat langsung dari jamaah ibu-ibu pengajian saya di Pasar Baru. Dia cerita katanya ada orang Balikpapan. Orang Balikpapan di jamaah kelompok dia berangkat haji. Ibu-ibu sampai di Mekah sana, dia itu berzikir. Mungkin yang dia ucapkan subhanallah, alhamdulillah dan sebagainya. Tapi yang dengar, teman-teman kamarnya yang dengar itu bacaannya bukan subhanallah, bukan alhamdulillah, tapi yang dia baca adalah sekilo kurang seon, sekilo kurang seon, sekilo kurang seon. Ternyata dia suka ngurangin. Kembali ke Balikpapan, biasanya kalau orang habis pulang haji itu biasanya ada arisan untuk mempererat tali silaturahim. Nah, giliran bulan depan itu di tempatnya Ibu Haji ini. Nah, berjalan waktu tinggal seminggu, tinggal beberapa hari lagi ada jamaah yang nanya, nanti kita akan datang di mana ya arisan haji ini? Oh, di situ loh, di tempatnya Bu Haji yang sekilo kurang seon katanya. Coba lihat. Macam-macam ibu-ibu ada, banyak cerita-cerita. Makanya kalau kita ingin berangkat haji atau berangkat umrah, dihabisin dosa-dosa kita. Minta ampun dulu sama semuanya, ya. Sama semua minta ampun. Jadi yang pertama bersyukur, ya, luruskan niat karena Allah Ta'ala. Karena orang yang berangkat haji itu kan harus lillahi ta'ala kan. Ada juga orang berangkat haji itu atau berangkat umrah tuh karena ya gara-gara kepingin dicalonkan apa supaya keren, ada huruf H-nya depan berangkat haji.
Nah, akhirnya apa? Nanti ketika pulang kalau nggak dipanggil Ibu Hajah atau Pak Haji, nggak noleh-noleh dia. Kirim undangan nikahan, huruf H-nya nggak tertulis, nggak mau datang. Kenapa Pak nggak datang? Itu huruf H-nya nggak ditulis di undangan. Tahu nggak harganya berapa tuh? 200 juta itu. Nah, jadi hati-hati kalau niat yang salah. Ya, niat yang benar karena Allah, bersyukur karena Allah. Kemudian yang kedua tadi apa ya? Bertaubat sebelum berangkat. Nah, pesan yang ketiga terakhir yang penting, terutama kami pribadi juga, apa itu? Sampai di sana manfaatkan kesempatan, waktu dan tempat. Kalau kita harus memanfaatkan kesempatan dan waktu, ya karena di sana itu waktunya 24 jam adalah waktu mustajab. Tempatnya tempat mustajab. Kalau kita di Balikpapan ini cuma ada waktu mustajab, nggak ada tempat mustajab. Waktu mustajab selesai sholat 5 waktu, setelah khataman Quran, selesai akad nikah, selesai sholat fardu, antara adzan dan iqamah, antara khatib duduk di antara dua khutbah, itu waktu-waktu mustajab. Tapi kalau tempat-tempat mustajab nggak ada di Balikpapan. Tidak ada riwayat mengatakan Pulau Tukung adalah tempat mustajab. Ada nggak yang mengatakan Pulau Tukung tempat mustajab? Nggak ada. Tapi aneh, ada juga yang ke sana bawa kambing lah, bawa sesajen. Nggak ada. Jadi sampai di sana 24 jam itu di Mekah sana, ibu-ibu di Madinah waktunya mustajab. Tempatnya juga mustajab. Di Mekah, di Multazam, di Hijr Ismail, di Hajar Aswad, di depan pintu Ka'bah, di Rukun Yamani, belakang Maqam Ibrahim, antara Safa dan Marwah, di Arafah, di Musdalifah, di Masy'aril Haram. Wah, banyak sekali tempat-tempat mustajab. Jadi kalau kita sampai ke sana itu, ketika mendatangi tempat itu, kita berdoa di tempat itu. Supaya apa? Supaya doa kita kabul. Itu mungkin ibu-ibu pernah lihat itu di media sosial, videonya tersebar di mana-mana. Orang Afrika di depan Ka'bah dia berdoa, ya Allah, fulus, fulus ya Allah, fulus. Pernah lihat nggak videonya? Dia bilang, ya Allah, saya minta uang, uang ya Allah, uang ya Allah. Kata temannya di samping, tas'al jannah, mintalah surga. Kau minta surga, diampuni dosa. Apa dia bilang? Surga itu di akhirat. Saya sekarang di dunia perlu duit, katanya. Saya perlu duit. Surga mah surga itu pasti di akhirat. Tapi sekarang saya masih di dunia, saya perlu duit. Di kamera. Tapi apa yang terjadi setelah dia pulang haji? Doanya kabul. Beneran jadi kaya, punya pesawat pribadi, punya mobilnya yang mewah-mewah, Ferrari, Bentley, pokoknya mahal-mahal semuanya. Handphonenya mahal, dia bolak-balik pergi haji, pergi ke Mekah sana ke Madinah. Ternyata jadi orang kaya. Jadi boleh saja nanti kalau orang berangkat haji umpama berdoa, ya Allah, berikan saya uang yang banyak ya Allah, 10 miliar ya Allah. Boleh nggak? Boleh. Allah itu nggak pelit. Kalau kita minta sama Allah, Allah nggak marah. Semakin banyak kita minta, Allah semakin suka. Merengek-rengek kayak anak bayi, anak kecil itu, Allah minta duit ya Allah, saya sudah keluar duit sampai 50 juta ya Allah, gantiin dong 50 kali lipat. Boleh nggak? Boleh, tidak ada masalah. Lain kita sama manusia, kita sekali minta, Pak, ya Bu, iya, boleh nggak saya minta uang? Waduh, saya nggak bisa ngasih, utang aja ya. Iya, berapa sih perlunya? Udah banyak-banyak, 1 juta aja. Dikasih 1 juta ngutang. Alhamdulillah bisa bayarin. Datang seminggu ngutang lagi.
Kamu lagi yang datang, ngutang terus. 2 kali, alhamdulillah. 3 kali, mungkin orang nggak lagi, saya nggak bisa nyangkut 1 juta, kurang ya. Apalagi nggak bayar utangnya, wah tambahnya. Sama manusia mungkin kita sekali dikasih, 2 kali berkurang, 3 kali sudah ngomel, kamu lagi yang datang, 4 kali sudah pergi. Tapi sama Allah nggak pernah Allah menolak pemberian hambanya, tapi sesuai dengan keinginan Allah. Kita berdoa tapi Allah yang mengabulkan. Ya Allah, berikan saya uang 10 miliar ya Allah, amin. Kata Allah, kamu 10 miliar tidak bisa. 100 juta aja kamu gak sholat, apalagi 10 miliar. Dosa lah jadi orang kaya, kamu jadi orang biasa aja. Kenapa? Karena Allah Maha tahu. Karena kalau kita kaya bisa lupa. Nah, jadi seperti itu tempat-tempat mustajab. Di Madinah di mana? Di Raudhah. Ma baina baiti raudhatun min riyadil jannah, di antara rumahku dan mimbarku itu adalah kebun daripada kebun surga. Insyaallah kita masuk aja ke sana. Perempuan-perempuan ada waktunya. Duduk di situ berdoa. Masya Allah. Intinya ketika kita sampai di Mekah dan di Madinah, itu manfaatkan kesempatan waktu dan juga carilah tempat-tempat mustajab. Nanti insya Allah tak bawa Bu Haji sama jamaah kita ke tempat-tempat mustajab ya. Yang penting kuat kaki. Ya, banyak tempat-tempat mustajab kita akan datangin, kita akan berziarah ke sana. Dan juga sekarang itu banyak juga tempat-tempat wisata. Tapi wisata itu wisata religi. Seperti di bawah Jabal Nur, di bawah Gua Hira itu ada museum wahyu. Kita akan melihat bagaimana ketika Nabi mendapatkan wahyu, melihat Gunung Uhud. Di Madinah juga ada, macam-macam lah banyak. Nanti insya Allah kita semuanya berziarah ke sana. Nah, kalau sampai di sana orang kita biasanya apa ya? Mendoakan keluarga yang belum berangkat. Dipanggil namanya di Arafah nanti. Siapa? Anakku, sebutin namanya. Kesini nak. Ya enggak? Cucuku, kesini. Saudaraku, kesini, dipanggil. Kenapa ya dipanggil? Karena waktu pertama kali Allah memerintahkan ke Nabi Ibrahim untuk membuat Ka'bah. Ka'bah itu sebenarnya sudah ada Bu di zaman Nabi Adam. Ceritanya panjang, lalu sampai zaman Nabi Nuh kena banjir seluruh dunia hancur. Tapi pondasinya masih ada. Di zaman Nabi Ibrahim, lalu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail untuk membangun Ka'bah kembali sebagai pusat berdoanya kaum muslimin, kiblatnya kaum muslimin. Makanya di situ ada namanya Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu bukan kuburan Nabi Ibrahim, bukan. Itu batu bekas telapak kaki Nabi Ibrahim. Bentuk batu itu. Coba sekarang dilapisin pakai emas. Nah, itu kisahnya Nabi Ibrahim kalau tidak nyampe ngangkat batu ke atas Ka'bah, beliau naik ke makom tadi. Jadi makom itu dia batu besar itu dia nanti kayak eskalator, naik turun sampai sekarang bekas ada telapaknya kaki Nabi Ibrahim. Nah, selesai Ka'bah tadi, maka Allah memerintahkan ke Nabi Ibrahim, hai Ibrahim, naiklah engkau ke Jabal Qubais. Ada yang mengatakan itu Jabal Qubais. Jabal Qubais itu nanti Bu dekat hotel kita, ya, dekatan. Nah, hotel kita itu. Hotel Raja di situ, dibangun sekarang jadi Hotel Raja. Nabi Ibrahim naik ke Jabal Qubais tadi, Gunung Qubais namanya. Lalu kata Allah, hai Nabi Ibrahim, panggillah seluruh kaum muslimin untuk datang ke sini. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, bagaimana aku manggil? Siapa yang aku panggil? Orangnya tidak ada. Kita ini belum ada, tapi masih ada di alam arwah. Kata Allah Ta'ala, panggil saja, kata Allah kepada Nabi, panggil saja seluruh anak cucumu, kaum muslimin dan muslimat.
engkau yang memanggil, nanti aku yang menyampaikan panggilan itu kepada mereka. Maka Nabi Ibrahim pun memanggil, hai kaum muslimin, muslimat, kesinilah. Kata orang Sunda, ke dia. Dena. Orang Bugis apa bilang tuh? Hah? Kemarin. Tapi bukan bahasa Sunda, Bang. Bahasa Arab. Lalu kesini, kata Nabi Ibrahim, ayo berhaji semuanya. Nabi Ibrahim manggil. Kita ini belum ada semuanya, masih ada di alam arwah. Kita masih berbentuk roh-roh. Badan kita enggak ada, semuanya enggak ada. Zaman Nabi Ibrahim. Nah, ketika Nabi Ibrahim itu memanggil, maka siapa yang menjawab Nabi Ibrahim labbaik, di roh-roh kita banget. Kalau dia nyebut labbaik, berarti dia berangkat haji atau berangkat umrah. Kalau sekali dia manggil labbaik, sekali aja dia berhaji atau berumrah. Kalau dia lebih sekali, berarti alhamdulillah. Mungkin saya ini waktu di alam arwah itu rohnya saya ini latah. Makanya bolak-baliknya, balik papan Mekah mari bolak, mungkin kebanyakan lebih. Nah, jadi hati-hati kalau ibu-ibu yang nggak nyebut labbaik itu bahasa Inggrisnya enggih pun, apa orang Bugis bilang tuh? Iya. Bahasa kitanya kan ya. Bahasa Bugis, kalau bahasa Arabnya labbaik. Makanya kan kalau orang umrah tuh labbaik Allahumma labbaik. Nah, itu yang asal di alam arwah itu. Kalau ada orang nggak bisa berangkat sampai mati nggak berangkat, nah waktu Nabi Ibrahim manggil mungkin dia tidur itu. Tidur mengaruh, nggak dengar, akhirnya ya sudah nggak berangkat haji sampai mati. Jadi hati-hati ibu-ibu yang udah berangkat tuh, jangan-jangan dulu di alam arwah tidur itu. Makanya harus punya niat nabung bayar. Jangan di tabungan ibu. Kalau tabungan ibu nanti tergoda, ada tas baru ini berapa ini, 2 juta. Tabungan tadi diambilnya udah berangkat. Tabungan ke travel nih 1 juta, nanti besok 1 juta lagi, besok berangkat aja nanti pelan-pelan. Nah, jadi seperti itu ya. Ala kulli hal, pesan yang kita sebutkan tadi, kalau kita ingin berangkat haji dan umrah, yang pertama banyak-banyak bersyukur, ikhlaskan karena Allah Ta'ala. Yang kedua bertaubat sebelum berangkat, ya jangan terbawa dosa di sini ke sana. Dan yang ketiga manfaatkan waktu, kesempatan dan tempat-tempat yang ada di sana. Karena di Mekah dan Madinah itu mempunyai waktu-waktu mustajab dan juga tempat-tempat mustajab. Mudah-mudahan Ibu Haji Hasna Sudirman, kami pribadi dan semua rombongan khususnya bisa berangkat dengan baik dari berangkat sampai kepulangannya nanti ke tanah Balikpapan, mendapatkan haji mabrur. Dan kami doakan kembali mudah-mudahan ibu-ibu yang di sini semuanya bisa berangkat umrah ya di suatu saat nanti di waktu yang tepat, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pondok Pesantren Al-Islami Nurul Anwar, pondok yang kami bangun dan kami bina, mempunyai program baru dari awal tahun ajaran 2024, yaitu kami memberikan beasiswa sekolah gratis kepada 2 golongan santri. Yang pertama santri yatim, dan yang kedua santri duafa atau keluarga yang kurang mampu. Siapa tahu ibu-ibu punya keluarga, punya tetangga yang anak yatim atau keluarga yang kurang mampu. Kalau ingin belajar di pesantren kami, insya Allah kami siap menerimanya dan juga mendidik anak-anak tersebut, tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Yang kepingin berangkat umrah bareng kami, insya Allah nanti ada keberangkatan juga di bulan Oktober, November, Desember. Harganya berapa? Itu harganya nanti gampang-gampang saja, bisa diatur. Ya, kalau orang punya sekian, ibu kemahalan, kita bisa murahin. Yang penting ada niat. Nah, saya ini ngasih harga macam-macam ibu-ibu. Ada yang 32 seperti Ibu Haji ini 32 juta selama 14 hari perjalanan dari berangkat sampai pulang. Tapi beliau duduk manis, semuanya serba
gratis ya. Ada yang 30 saya kasih, ada yang 29, ada yang 27, ada yang 25, ada yang 20 juta. Kalau orang-orang miskin, ustaz-ustaz, ulama ustaz-ustaz, ya 20 juta aja. Ada yang gratis juga ada. Kalau ibu-ibu mau gratis ya 10, 21. Jadi umpama rombongan keluarga 10, iya boleh. Nanti kita gratiskan satu. Yang umrah plus Dubai, ngelihat Burj Khalifah yang paling tinggi sedunia, bisa. Harganya 37 sampai 15-17 hari. Yang ingin berangkat umrah plus Mesir, melihat Fir'aun di Mesir, juga sama ya, 36 juta dari 15 sampai 17 hari. Ya ala kulli hal banyak ya. Hah? Apa itu? Sama murah. Sama di Madinah itu Madinah apa namanya, Andalus Suite. Andalus Suite itu turun pintu Masjid hotel, nah sudah halaman Masjid Nabawi. Ya, turun dari hotel sudah halaman Masjid Nabawi. Ya, Andalus Suite. Kemudian di Mekah itu adalah apa namanya ini, hotelnya Burj Fuad. Mungkin kurang lebih dari sini sampai masjid itu, Masjid Mangga. 150 meter saja kurang lebih. Ya ada ya, dari sini sampai ke Masjid Mangga. Selesai. Nggak jauh. Harganya hotelnya begitu, harganya berbeda-beda. Yang membedakan itu seperti Bu Haji ini 32, beliau duduk manis saja. Duduk manis itu tiket dibelikan, masuk museum dibayarin, naik kereta gandul-gandul. Tahu kereta gandul-gandul nggak? Yang di Taif itu. Cuma nggak tahu Bu Haji berani nggak itu naik itu nanti. Itu mahal itu, harga tiketnya berapa itu ya? 60 ke 70 real. Pernah saya pakai di Jakarta. Pernah ya? Ini lebih serem lagi karena gunung. Saya aja sekali aja naik itu nggak berani ya. Goyang dulu. Tapi itulah enak sensasinya ya. Jadi harga 32 tuh memang yang apa namanya, yang duduk santai aja, semuanya gratis. Kurma dikasih ya, semuanya serba gratis ya. Kalau yang mau murah sih 27, 20, yang umrah plus Yaman belum nanti. Nah, mau kah? Melihat kunjung bisa nanti kita, dan anaknya kan Reza itu murid saya, tak berangkatkan kemarin ke Yaman, ya. Belum lagi buka. Nah, udah tahu gimana mau buka apa enggak nanti. Agak mahal itu, ke Yaman tuh mahal, 50 jutaan itu. Ya, mungkin kami jual nanti mungkin 48 kan, 49, belum dibicarakan. Biasanya berangkatnya itu di bulan Sya'ban. Mungkin bulan Sya'ban itu nanti di bulan Februari. Ya, nanti insya Allah kita pikirkan untuk keberangkatan itu. Nah, jadi seperti itu ibu-ibu ya. Nah, yang mau berangkat haji boleh. Ada yang harga 250 juta, ada yang harga 300 juta. Ada yang harga 400 juta, nego semuanya lagi. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu cangkul di belakang rumah dapat emas 20 kilo. Langsung aja berangkat ya, haji begitu. Nah, yang penting DP dulu. Abu ya, saya DP 1 juta. Kapan berangkat? Kapan lah. Untuk apa ya? Untuk mengikat harga. Nah, kemarin kan yang minggu kemarin waktu maulidan di pesantren harga 27. Sekarang kembali harganya 32. Hah? Nanti ada lagi. Setelah saya pulang nanti mungkin ada harga 25 tak bikin ada. Harga 27 ada. Pokoknya waktu promo itu langsung DP. Ya. Berarti kemarin 1 hari aja. 1 hari aja. Ya, 1 hari aja. Kalau sekarang Bang, ya bisa juga 27, tapi nanti kita lihat dulu ini orang kaya orang miskin nih. Kalau orang kaya jangan dulu lah. Karena kenapa begitu? Karena saya subsidi silang. Subsidi silang kayak Bu Haji ini 32, ada yang 20 juta kita subsidi. Jadi ibarat kata Bu Haji ini sedekah sama yang kurang-kurang itu. Cari aja Bu Haji 20 juta orang berangkat haji, ada enggak? Mana ada. Tapi ada yang kita kasih gratis, kita gratiskan ada. Ya itu namanya subsidi silang. Jadi tidak secara tidak langsung Bu Haji ini
bersedekah kepada yang kurang-kurang tadi. Jadi beda Ibu. Jadi nanti kalau Bu Haji tanya kenapa begini, ya ibarat kata Ibu Haji sedekah gitu kepada yang mereka kurang-kurang tadi. Nah nanti insya Allah sepulang umrah nanti kami akan buka mungkin di harga 25 kah 26. Jadi aja sebalik papan nggak ada harga 25 itu. Nggak ada sudah. Nah, dulu ada 10 tahun yang lalu. Iya, betul Bu. Ada harga 27 ya ibu-ibu ya. Lihat mungkin ada di Balikpapan harga 27. Lihatin hotelnya, mungkin 1 kilo dari Mekah itu. Ada yang 1 kilo, ada yang 800 kilo jauhnya. Kasihan yang nenek-nenek itu kasihan. Nah, jadi kita harga murah tapi hotel kita dekat ya. Nggak ngalah-ngalahin sama orang lain. Cukuplah dulu ya. Nah, ntar lagi asar ya. Yang masuk asar, kiranya cukup sekian dulu. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.